Oke, ini saya barusan juga selesai latihan, tapi kebalikan dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu saya average heart rate-nya 151, maksimum heart rate-nya 160 lebih. Sekarang ini maksimum heart rate-nya hanya 125 dan average-nya loh hanya 118. Nah sekarang kita cari tahu, distance sama ya, tapi memang timernya saya memakan waktu lebih lama ya, karena average speed-nya 27,4, sedangkan minggu lalu dengan intensitas yang sangat tinggi itu average speed-nya 33 lebih. Oke, kita cari tahu berapa saya harus istirahat. Save right. Oke, kalorinya loh hampir sama. Oh, nggak tahu, lupa ya. Nah, bottle hydration-nya pun lucunya sama loh ya. Oke, base jadi agak santai. Anaerobiknya zero anaerobik. Nah, 41 jam recovery-nya ya, recovery-nya 41 jam dibanding dengan kemarin 3,5 jam 3,5 hari, ini 41 jam. Oke, jadi inilah statistiknya ya. RPM-nya saya nggak pakai soalnya baterainya habis ya. Average BPM maksimum. Oke, nanti kita akan bahas. Oke. Oke, hari ini saya habis latihan ya. Latihannya itu kebalikan dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu intensitas saya average heart rate-nya itu 151 ya. Jadi itu ya bisa dibilang aerobiknya itu jedok sampai 5 ya, jadi tempo. Tapi hari ini kebalikannya, yaitu saya hanya latihan base ya. Bisa dilihat bahwa average heart rate saya hari ini hanya 118 ppm, maksimumnya hanya 125 ya. Saya kepingin tahu aja, kebalikan dari kemarin latihan itu saya harus istirahat berapa lama ya. Ternyata setelah saya save ketemu bahwa saya istirahatnya dibutuhkan 41 jam ya. 41 jam itu ya sekitar 2 harian ya. Enggak sampai 2 hari ya, 1 hari setengah ya. Karena kalau 48 jam itu kan 2 hari, jadi ini 24 jam plus 17 ya, 1 hari setengah lah ya. Nah, uniknya sebenarnya latihan yang tadi saya lakukan, memang jantung saya, heart rate saya rendah ya. Tapi Garmin tidak mendeteksi apapun dari segi anaerobik. Padahal kaki saya ya, otomatis kalau saya heart rate rendah itu kan di zona 2 ya. Tapi dengan average speed yang 27,8 tadi itu serasa bahwa kaki saya ini juga penat loh. Sakit loh paha saya ini. Jantung saya enggak deg-degan, saya masih bisa ngomong-ngomong sama sebelah-sebelah. Tapi kaki saya ini, sedangkan saya pakai 52 13. Depan 52, belakang 13. Ya mungkin cadence saya hanya 60. Karena tadi saya tidak pakai cadence, baterainya habis ya, belum, lupa saya isi. Ya Garmin tidak mendeteksi. Jadi sebetulnya di sini saya menyimpulkan dan menemukan bahwa Garmin itu masih tidak bisa membuat kalkulasi secara kualitatif. Dia hanya bisa membuat kalkulasi secara
kuantitatif. Jadi mungkin yang minggu lalu dia mendeteksi bahwa heart rate saya itu sekian tinggi, sehingga mungkin ada sebagian-sebagian yang terekam dan masuk ke anaerobik. Sedangkan hari ini dia mendeteksi hanya heart rate sekian dan tidak masuk apapun dalam segi anaerobik tadi, sehingga anaerobik saya itu 0. Padahal saya merasa bahwa saya ini dengan tadi 2 jam kecepatan yang average speed yang segitu itu dengan memakai gear 52 13, kaki saya ini sama dengan saya angkat besi ya nggak tahu berapa kali itu. Sakit ya, penat, maksudnya bukan sakit tapi fatigue. Tapi tetap Garmin tidak mendeteksi. Ya, jadi yaitu kesimpulan saya, apapun yang disimpulkan oleh Garmin dan macam-macam itu sangat berdasarkan heart rate, karena dia bisa mengkuantitatif ya, mengkalkulasi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah begitu. Di luar itu dia tidak bisa ya. Sekarang mana ada device, mana ada gadget atau mana ada apapun alat yang bisa mengukur kekuatan otot orang ini, orang B, orang C, orang D. Tidak bisa toh. Mungkin harus ke lab atau apa-apa yang lebih saintifik ya, dengan peralatan yang mahal-mahal, canggih-canggih. Mungkin mereka akan mengukur dulu, mengukur, kemudian ya ngambil sampel darah macam-macam ya. Jadi ya, itu semua butuh biaya yang mahal, belum bisa dibuatkan dalam sebuah gadget kecil seperti Garmin ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau mengukur seberapa hebat dia sudah latihan anaerobiknya, saya rasa kok bukan Garmin ya tepat untuk mengukur itu ya. Jadi ya orang-orang di gym yang angkat besi gitu mengandalkan anaerobik itu, masa ya mereka memakai Garmin. Ya saya nggak tahu ya, karena saya tidak ada pengalaman angkat besi dan segalanya ya. Jadi anyway, tentang latihan hari ini ya itu sebagai selingan ya. Saya nggak mungkin latihan yang seperti high intensity kemarin itu setiap minggu berkali-kali, badan saya hancur, remuk ya. Saya butuh latihan yang seperti ini juga ya, latihan-latihan yang masih membuat saya segar dan saya tidak butuh waktu lama untuk beristirahat ya. Jadi besok saya sudah fresh lagi ya. 1 jam, 1 hari 24 ya, 1 hari setengah lah ya, saya sudah bisa fresh kembali, sehingga nanti hari Kamis saya bisa jos lagi latihan. Jadi latihan saya Selasa Kamis rutin ya. Selasa berhubung itu pembukaan dari minggu yang baru, saya berusaha untuk tidak mengganjar jantung dulu ya toh. Saya anggap ini adalah latihan-latihan yang warm up pre training ya, karena nanti hari Kamis saya latihan yang lebih berat, yaitu terus mungkin Sabtu atau Minggu saya long distance ya. Begitulah kegiatan saya bersepeda untuk menjaga fit dalam endurance dan power ya. Saya bersyukur semuanya ini, maksudnya saya masih bisa disiplin latihan ya, walaupun ya sudah kepala 5, tapi saya tetap masih bisa menikmati. Dan herannya ketika orang-orang tanya berapa kali lap itu 60 kilo itu kira-kira 24 lap di Grand Island, semua pasti kaget, kok nggak bosen ya. Bosen karena kalau Anda tidak ada sesuatu yang dikejar atau target, Anda nggak akan merasa bosen. Kalau ada sesuatu yang bisa Anda target ya. Oke. Selamat berlatih. Sampai ketemu lain video. Oke.